Oke. Pemirsa, senang sekali ya seperti biasa di setiap hari Rabu ya kita hadir kembali tentunya dengan saya Nur Hasanah dan rekan saya. Saya Muhammad Budi SR dalam program Kopi Pagi. Iya, seperti biasa pemirsa, setiap hari Rabu kita akan menghadirkan informasi seputar dunia kesehatan dan tentunya bagi Anda yang sedang mengalami permasalahan kesehatan ya nanti bisa bergabung bersama dengan kita dengan cara menelpon di 0811 6100 386. Iya, Oke, Hasan apa kabar? Alhamdulillah sehat dan harus ya? tetap semangat Oke, gitu ya. kayaknya ada yang shining kali nih Hasan. Shining, iya. Ya, rantainya Iya, aku baru mau bilang. Karena wajah-wajah Budi kalau nggak menyinggung tentang harta kayaknya nggak pas gitu ya. Oke, kenapa Gus? Kok megangi perut? Ini bukan perut Budi, ini namanya jidat. Kalau jidat itu di kepala pasti kok pusing, Agus. Aduh. Kenapa Gus? Ayo cerita pelan-pelan dulu, pelan-pelan tarik napas ya. Cerita pelan-pelan, kenapa? Ini gak dibuang napasnya? Tarik napas, tahan. Dikeluarkan terus, gitu. Coba begini dan. Saking detak jantung ini kuat kali. Saking kan kencengnya dia ya. Oke, kenapa? Coba cerita dulu pelan-pelan. Gini, Bu. Apa belum sarapan? Sarapan udah semalam. Kenapa? Semalam. Ke tengah dulu, ke tengah lah, biar lebih enak. Ke tengah. Ya. Semalam Budi. Hmm. Ini cerita sedih Budi ya. Ada debt collector datang ke rumah. Debt collector? Iya. Kok bisa? Banyak Mobil kali belum utang. bayar 3 bulan. Terus? Ada uang 2 juta pakai. Ya Allah, Agus, aku tuh udah degup loh. Kenapa jantungmu tuh sakit, megangi dada kayak gitu ya kan? Nah, rupanya karena debt collector. Memang anak-anak band ini banyak kali utang ya, sama aja kayak Noe. Ih, abis ini kau nggak bisa Noe keluar. asli limpul pun ada, cepet ada kayak gini. Ini lagi Agus 2 juta pula langsung. Iya. Bukan 2 aku juta nggak kau mau minta. ngasih, kalaupun ku kasih nanti gali lobang, tutup lobang, Ntar gali dulu. lobang, ngasih aja. Sana ada 3 juta. Gak bisa kanan kan kiri boleh. Kalian manggil aku kadang sana, kadang Nur. Siapa lah kalian Betul lah, manggil-manggil? namanya kan Nur Hasanah. Iya juga sih, betul juga. Jadi nggak jangan salah. salahkan kami lah Nur. Iya. Nur Hasanah. Hasanul bisa juga kan? Enggak. Tapi kita panggil dia Hasan aja yuk. Hasan ya. Nanti Hasan aja. kembaranku yang Oh, Hasan datang. aja. Jadi kayak mana? Seharusnya kau tuh jangan kayak gitu. Coba cerita apa solusinya nanti kita kasih tahu ya. Karena kebetulan hari ini narasumber yang kita hadirkan itu dokter ahli jantung. Mungkin gara-gara ini aku bisa sakit jantung. Aduh. Bahaya, Bukan kau aja yang bisa sakit jantung. Kami pun jantung kan nengok kau kayak gini. Tapi ya ketimbang kalian cekcok nggak menentu, nggak ada habis-habisnya, kita sapa dulu yuk pemirsa yang ada di rumah. sambil Tema kita apa memperkenalkan. hari ini Teh Hasanah? Karena tentunya tema kita sangat luar biasa yaitu pencegahan penyakit jantung. Ya, waduh. Ini Nah, banyak karena sekali ya kebetulan- faktor dan gejala yang mungkin di rumah pemirsa merasakan. Iya. Nanti jangan sungkan untuk bertanya bersama dengan kita di sini ya. Sekali Iya. lagi caranya gampang sekali dengan cara menelpon di 0811 6100 386 ya. Dan sekedar informasi di Budi dan Iya. juga Agus, karena tema yang kita bahas seputar pencegahan penyakit jantung, tentunya kita akan menghadapi ya, dan tentunya ada hari World Heart Day di tanggal 29 September 2023. Hari jantung sedunia Bener ya. banget nih Oke, Budi. yang jatuh pada tanggal 29 September 2023. Oke, Nah, jadi sangat seru banget ya, dan tentunya nanti dokter yang kita hadirkan boleh tanya apa aja nih ya. Kamu tadi Agus ada keluhannya langsung saja ditanyakan nanti. Tapi kalau bisa nanyanya jangan terkait dengan debt collector lah atau Iya. apalah utang lah inilah segala Kalau nggak macam boleh. lah. Kalau Jangan lah nanya ditanya. ada 2 juta juga nggak boleh. Nggak boleh sama ya. dokter, Lalu ya. sama dokter. Untuk itu langsung saja Tanya kita utang-utang. panggilkan narasumber kita yaitu Dr. Dr. Arfian Arfian Amin Amin Nasution, Nasution, MCAT Kardio. KSPJP FIHAS. Selamat Oke. datang Dr. Budi. Kenapa? Kalau kayak gini bukan Agus saja yang deg-degan. Kenapa rupanya? Jantungku juga sakit. Ayo dokter, selamat pagi dokter. Selamat Ikut datang, juga dokter. rupanya. Aduh, ke tengah dulu dokter. Oh iya, ke tengah. Kan betul kan ya. Budi? Apa? Betul kan? Iya betul sih, tapi cakapan siapa? Jangan ditanya cakapan siapa, di sini yang cakep. Kayak gini kayaknya air laut asin sendiri gitu Tapi ya. Hasanah boleh dilihat lah di kamera ya kan. Emang cowok-cowok berkacamata itu karisma jauh lebih berbeda ya. Bergabung.
bergabung Kita di sini ya. ya, kita di sini. Iya. Dari berbagai bidang ini ya kan. benar. Ada Ada seni, presenter. presenter, ada dokter, ada penyanyi ya kan. Coba karismanya jauh Coba lihat dulu, berbeda. coba lihat dulu. Aduh. Coba dilihat di Zoom ya. Oke. Iya, tapi Tapi tetap yang- dokter kok, tetap Tapi dokter yang dua nomor kayaknya udah satu. sold out, tinggal yang belum. Oke. Oke. Selamat datang dokter di Ya. Kopi Pagi. Mungkin kita lebih enak lagi ngobrol. Duduk Iya. dulu ya Ya. dokter ya. Oke, Silakan terima dokter. Silakan dokter. Oke. Agus silakan kembali ke tempat ya, Agus. Oke. Pokoknya nanti tanyanya seputar penyakit jantung. Jangan tanya yang lain. Iya, jangan tanya utang-utang tadi lagi ya. Minjem-minjem duit ya, nggak boleh ya Gus ya. Oke, Oke. dokter, supaya kita lebih enak ngobrolnya, dokter pengen dibuatin minum apa nih? Ada apa aja? Ada kopi? Menunya mana ini? Oh iya. Bang Fari. Kopi aja, kopi. Kita udah kayak Kopi waitress aja, ya. kopi. Biasa di sini yang paling apa ya populer itu kopi dokter. Iya, Oke. karena sesuai tema kita dokter, Dokter kopi minum pagi. Wah ya. Oh boleh, iya. Silakan Bang Fari. Udah sarapan dokter? Sudah. Oh ya, kalau belum sarapan, ya sarapannya di luar ya. Di dokter. luar. Karena di sini tidak menyediakan. Kirain disediakan kopi pagi. Enggak dokter, nanti kita bilang ya dokter. Ya, sama nanti kita produser. next time ya dokter ya, biar dokter diundang kembali lagi ya. Baik. Silakan Bang Fari kopinya. Aduh. Waduh. Informasi juga dokter, ini kopi yang dibuat Bang Fari ini adalah salah satu kopi terenak yang ada di sini dokter. Yang ada di sini ya. Iya. Di sini ya. Keluar dari sini mungkin Keluar dokter dari punya sini. pilihan lain ya. Terima Oke. Oke dokter silakan diminum dulu dokter. Ayo. Aduh. Iya. Enak banget ini. Pokoknya kalau pagi-pagi kalau belum minum kopinya Bang Fari ini belum Nggak sah ini. asik gitu ya kayaknya ya. Hmm. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, boleh nih sambil nonton Kopi Pagi, diambil cemilannya, diambil tehnya, diambil kopinya. Yuk sama-sama kita mengisi perut terlebih dahulu ya. Iya. Nanti naik asam lambungnya kan nggak bisa nonton Kopi Pagi lagi. Oke. Aduh, udah sana. Sudah. Oke, mau direfill lagi langsung habis ya setengah langsung. Iya, haus soalnya bercakap-cakap. Haus. Dokter gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Baik Hana. ya. Dan dokter kalau boleh tahu nih sebelum kita membahas tema kita ya seputar penyakit jantung, dokter kegiatannya sekarang lagi fokus kemana aja nih dokter? Sehari-hari praktek ya di rumah sakit, kemudian juga staf pengajar di Universitas Fakultas Kedokteran seperti itu. Baik. Oke, nah kalau kita lihat kan tema kita ini adalah pencegahan penyakit jantung begitu ya dok ya. Dan tentu juga kita akan segera ya menyambut Hari Jantung Sedunia Betul, yang betul. berlangsung di tanggal 29 September ya. Oke, dan tentunya kita juga akan menyaksikan ini dia ada cuplikan terkait dengan Hari Jantung Sedunia. Selamat menyaksikan. Oke. Jadi kira-kira dok ini banyak sekali acara yang akan dilaksanakan ya dok ya? Iya, Menuju ke tanggal 29 September ya dok ya? Nah, iya. Kira-kira di tanggal berapa aja dok nanti akan ada kegiatan? Rangkaian acaranya dimulai hari ini berupa talk show Oke. di Kopi Pagi, kemudian nanti di tanggal 28 September adalah acara puncaknya. Kita punya acara senam jantung sehat. Senam jantung sehat. Iya, kemudian fun walk, jalan Oke. pagi bersama. Kemudian kita juga ada pemeriksaan kesehatan gratis. Oke. Dan yang paling besar sebenarnya kita akan melakukan sosialisasi gerakan meraba nadi sendiri. Oh, Meraba Jadi nadi sendiri meraba ya. nadi sendiri. Jadi Oke. nadi itu kan merupakan refleksi dari denyut jantung kita. Jadi kita akan sosialisasi ke seluruh masyarakat agar masyarakat bisa melihat denyut nadinya itu teratur atau tidak. Oke, Karena kalau baik. tidak teratur, mungkin ada tanda-tanda masalah di jantung. Dan itu sosialisasinya akan dilaksanakan serentak di seluruh cabang dari Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia. Jadi seluruh Indonesia nanti serentak kita lakukan sosialisasinya. Untuk rangkaian pemeriksaan kesehatannya ada pemeriksaan apa aja dok nih? Biar pemirsa yang di rumah juga iya. pada tahu kan, mana Jadi, tahu nanti bisa berkunjung langsung ke tempatnya. Pemeriksaannya diantaranya pemeriksaan tekanan darah, Mm-mm. kemudian kita ajarkan juga di situ pemeriksaan nadi, kemudian kita lihat berat badan, pemeriksaan berat badan untuk melihat pasiennya itu overweight atau tidak. Oke. Itu beberapa
acaranya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Dan tentunya buat seluruh pemirsa yang ada di rumah ya, yang sedang menyaksikan, yang ingin tahu secara detail bagaimana acara-acara dari World Heart Day Hari ya. Jantung Sedunia ini, nanti bisa pantengin aja di salah satu media sosialnya Perki_Sobot ya Iya kan? benar sekali, Oke. karena tentunya kegiatannya ini juga berlangsung cukup lama Benar. ya. Iya. Ada berbagai, dimulai dari hari ini talk show di acara Kopi Pagi ya di TVRI Sumut. Jadi nih pemirsa tetap pantengin terus, mana tahu nih pengen cek kesehatan karena gratis ya dokter ya. Gratis. Nah, siapa sih yang Lagi nggak nih. mau kalau yang namanya gratis Bulan ya depan kan? udah tidak gratis. Nah, bulan ini gratis, bulan depan tidak gratis. Bayar. Oke. Iya. Dan satu lagi rata-rata dokternya kayak dokter ya? Iya. Ya pasti Jadi banyak pasien. pasiennya gitu ya, ngantri. Padahal nggak ada penyakit juga. Iya, termasuk coba Hasanah aja. tadi tiba-tiba langsung Iya. sakit Kan dadanya gitu jarang-jarang ya. kan narasumber kita Karena kece kayak gini kan. dokter memang nggak perlu tunggu sakit. Jadi gitu. kita medical check up itu penting. Penting ya. Pada kalau saat gitu ya. sehat justru di situ kita jaga kesehatan. Itu Hasanah. Jadi Mencegah jangan lebih baik daripada mengobati. Iya, Gitu loh promotif Budi. dan preventif. Bener banget. Oke dokter, kita masuk ke tema kita ini dokter ya. Pencegahan penyakit jantung. Nah tentu pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar ini melihat dan juga menyaksikan bagaimana sih tentang penyakit jantung ini ya. Kalau kita lihat juga penyakit jantung ini kan banyak jenisnya begitu ya dok ya. Ada penyakit jantung yang disebabkan oleh pembuluh darah jantung, ada juga yang disebabkan oleh irama jantungnya sendiri ya dok ya, kelainan pada irama jantung. Nah sebenarnya ada berapa jenis sih dok untuk kelainan-kelainan pada penyakit jantung? Mungkin ini? dokter bisa perkenalkan ke kita, karena kan kita awam nih, Iya, dok. tahu ya kan. Oke. Jadi kalau bicara penyakit jantung itu sebenarnya variasinya banyak ya. Oleh karena itulah dia punya disiplin ilmu tersendiri. Saking banyaknya variasi penyakit jantung. Seperti yang Budi bilang, yang paling sering mungkin yang paling diketahui masyarakat umum adalah gangguan di pembuluh darah jantung. Oke. Jadi adanya penyempitan di pembuluh darah jantung itu kita sebut jantung koroner. Oke. Kemudian yang kedua bisa gangguannya di otot jantung. Otot jantung. Ototnya. Jadi Oke. jantung itu kan seperti pompa, dia memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi dia ada otot sehingga dia bisa kuat memompa darah. Nah, ototnya ini bisa membesar, ya, membesar melebihi ukuran normal. Itu paling sering kita jumpai pada pasien-pasien hipertensi yang tidak terkontrol, artinya tidak diobati dengan Darah baik. tinggi ya. Berarti kalau Iya. pembekakan jantung itu bisa jadi otot yang bengkak ya dok? Iya ya? betul. Oh, Jadi oke. pembengkakan jantung itu bisa ototnya yang tebal atau pada kondisi lain memang ukuran ruang jantungnya membesar. Makanya itu penyebabnya berbeda-beda. Oke. Seperti itu. Dan yang tadi Budi bilang juga ada gangguan irama jantung. Oke. Dan gangguan irama jantung itu pun ada puluhan Budi. Banyak ya, Banyak dokter banget ya. ya dok ya? Sehingga kami dari bagian jantung itu juga udah punya konsultan tersendiri untuk irama jantung. Masing-masing ya dok ya? Karena, iya, punya masing-masing keahlian seperti itu. Nah, Jadi untuk banyak faktor sekali sebenarnya. Oke, untuk faktor-faktor penyebab nih dokter, mungkin kan kita sering lalai gitu ya. Itu kira-kira yang mempengaruhi paling besar untuk terjadi penyakit jantung ini apa dokter? Dokter jangan dijawab dulu. Oh iya, belum boleh ya? Biar pemirsa yang ada Agak di rumah diprank penasaran dokternya. ya. Biar di rumah pemirsa penasaran, kita saksikan dulu ini dia penampilan spesial dari Agus and Friends, silakan. Ya terima kasih Anda masih bersama kami di Kopi Pagi. Masih bersama dengan Dr. Arfian Abin Nasution, Magister Kedokteran Kardio, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, VIHA, Fellow of Indonesian Heart Association. Waduh, Iya, panjang dokter banget ya. ahli jantung ya, Iya, intinya mantap. itu dokter ahli jantung. Nanti ntar pemirsa bingung gitu ya kan, Iya kan. aduh ini apa sih ini, ya disingkat aja Budi. SPJP, Iya, udah tahu, Iya, ya jadi kan. spesialis jantung, gitu ya. Dan pembuluh darah. Untuk itu dokter langsung saja dijawab dokter faktor-faktor yang mempengaruhi dokter. Oke, jadi tadi bagus sekali yang Hasanah bilang bahwa tindakan preventif itu jauh lebih penting. Karena kalau kita tidak mulai preventif dari sekarang, itu kedepannya angka kejadian penyakit jantung akan terus berlipat Meningkat, ganda dan itu akan membebani negara kita, membebani APBN termasuk. Oleh karena itu sekarang khususnya di bidang kardiologi itu fokus sudah mulai bergeser. Jadi kita udah mulai memberikan perhatian lebih ke tindakan preventif, pencegahan. Oke. Jadi beberapa hal yang bisa membuat orang meningkat resikonya untuk menderita sakit jantung itu yang pertama adalah penyakit-penyakit penyerta seperti hipertensi, kemudian diabetes, kemudian kolesterol.
kemudian rokok. Jadi ini 4 faktor yang Paling kuat. banyak ya, paling kuat gitu ya dok ya? Iya, dan ada beberapa faktor lain yang tidak bisa kita hindari, seperti usia. Jadi usia semakin tua seseorang, maka resikonya akan semakin tinggi menderita sakit jantung. Jadi resiko umur 20 tahun itu jelas berbeda dengan resiko umur 70 tahun. Oke. Seperti itu. Dan satu lagi yang nggak bisa kita hindari adalah family history. Oke, riwayat Iya, Riwayat riwayat dari keluarga, keluarga. ya. Jadi Bapak Ibu pemeriksa kalau punya riwayat keluarga, jadi artinya ibu bapaknya atau saudara kandungnya. Kalau sudah menderita sakit jantung, apalagi di usia muda, artinya di bawah 60 tahun, itu berarti faktor genetiknya cukup kuat. Oke. Kalau sudah ada hal seperti itu, maka dia harus lebih concern, artinya lebih Fokus lagi aware ya. dan tindakan pencegahannya juga harus dimulai lebih cepat. Karena resiko dia menderita sakit jantung itu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak punya Riwayat riwayat dari keluarga, seperti Ya, itu. begitu. Nah, oke. Hasanah sepertinya juga pemirsa sudah tidak sabar ini untuk langsung mendengarkan materi yang sudah disiapkan oleh Benar, dokter ya karena benar dokter banget. kita persilakan boleh Oh, ya? dokter. Aduh, ini nih materi yang sudah disiapkan ini benar-benar harus Kita dengerin dengan ya. seksama ya Benar Hasanah ya. banget. Oke, nah. Silakan dokter. Ya. Baik. Boleh Jadi- dibantu untuk materi dokter Arfian? Oke. Ya, gimana slide-nya sudah bisa disiapkan? Jadi Oke, ya. Bapak Ibu pemirsa semua di rumah, untuk mencegah penyakit jantung terdapat banyak cara sebenarnya. Dan hari ini saya akan fokus ke beberapa cara yang sifatnya praktis dan artinya praktis bisa Bapak dan Ibu lakukan saat ini juga, mulai hari ini juga di rumah masing-masing. Seperti itu. Slide. Mohon slide-nya. Iya. Iya. Kita kembali dulu ke alasan mengapa tindakan pencegahan itu penting. Alasannya dapat Bapak Ibu lihat di grafik berikut. Ini adalah data dari Kementerian Kesehatan di tahun 2014. Mereka mencoba mengumpulkan data mengenai penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Dan seperti yang kita perkirakan, penyebab kematiannya masih sama. Penyebab tertinggi adalah penyakit stroke dan jantung. Jadi yang orange itu warna adalah jantung dan pembuluh darah, yang merah adalah stroke. Oke, slide. Nah, kabar baiknya dari data-data penelitian yang ada sampai saat ini, mau di Amerika, ini yang saya tunjukkan Amerika, kemudian ada yang dari Eropa, bahkan Indonesia, itu menunjukkan dan sudah terbukti penyakit jantung dapat dicegah. Bahkan nilai pencegahannya itu bisa sampai 80%. Jadi artinya kalau saya sederhanakan, kalau ada 10 orang, sebenarnya ada 10 orang yang akan sakit jantung, tapi kalau semuanya dilakukan tindakan pencegahan, itu 8 orang itu tidak jadi. Bisa dicegah. 2 orang akan tetap menderita sakit jantung. Seperti itu. Jadi 80% bisa diturunkan resikonya. Cukup Nah, tinggi juga ya dok ya? Iya, betul. Bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali ya. Tapi orang-orang sering tidak aware karena itu mindsetnya masih berpikir saya sehat. Padahal belum tentu dia sehat tapi tidak punya faktor resiko. Kalau dia sehat tapi faktor resikonya sudah banyak, itu berarti dia diperkirakan beberapa tahun ke depan bisa Mengalami menderita sakit jantung. Seperti itu. Jadi sebenarnya dapat dicegah. Dan pertanyaan berikutnya adalah slide. Umur berapa dimulai pencegahannya? Seperti itu. Itu penting. Jadi apakah kita tunggu umur 40 tahun atau umur 50 tahun baru tindakan pencegahan dilakukan? Berdasarkan rekomendasi dari Asosiasi Jantung di Eropa, mereka merekomendasikan bahwa tindakan pencegahan itu sudah harus dimulai di usia-usia awal. Artinya di umur 20 tahun sudah dimulai. Tapi sifatnya masih medical check up secara teratur. Apa yang diperiksa di medical check up? Yang diperiksa yang penting-penting seperti tekanan darah, ya, untuk men-screening apakah pasiennya menderita hipertensi, kemudian berat badan. Kita nggak pengen itu obesitas di usia muda, karena resikonya akan sangat besar menderita sakit jantung nanti pada saat usianya tua. Kemudian kita juga screening faktor-faktor resiko nanti, yaitu di usia awal 20-an. Nah, akan lebih intensif dilakukan tindakan pencegahan itu di umur 40. Nah, ini yang akan dilakukan di umur 40, kita akan melakukan yang berikut. Slide. Jadi di umur 40 tahun kita sudah bisa
menilai resiko yang kita miliki masing-masing. Jadi resiko Budi, Hasana, kemudian pemirsa di rumah beda dengan resiko yang mungkin saya miliki. Karena itu tergantung kepada faktor-faktor resiko, kemudian pola hidup kita juga sehari-hari, ya. seperti itu Budi. Jadi resikonya ternyata bisa dihitung, kita punya skor khusus. Dan itu skornya sudah diteliti, sudah divalidasi. Ya, jadi berdasarkan skor nanti dimasukkan data-datanya. Data-datanya itu termasuk tekanan darah, kolesterol, berat badan, rokok atau tidak. Itu nanti data dimasukkan semua. Kemudian akan keluar nilainya persen, seperti yang sebelah kanan ini. Nah, persen ini adalah kemungkinan dalam 10 tahun ke depan pasien menderita sakit jantung. Di sini saya ambil contohnya beberapa, dan ini adalah resiko untuk pasien berumur 40 tahun. Jadi kalau nanti dia 60 tahun, beda lagi, bisa berkali-kali lipat. Nah, ini 40 tahun. Jadi kalau ada pasien 40 tahun, dia merokok dan kolesterol. Dalam 10 tahun ke depan, dia punya resiko 5% untuk menderita sakit jantung. Mungkin kita jelaskan ya, 5% gimana sih? Nah, pemirsa di rumah, 5% maksudnya kalau ada 100 orang yang merokok dan kolesterol, dalam 10 tahun ke depan 5 orang akan menderita sakit jantung. Itu maksudnya 5%. Kemudian bagaimana dengan kalau dia menderita, dia tidak merokok, tapi ada kolesterol, ada hipertensi. Resikonya 5,3%. Bagaimana kalau DM dan hipertensi 4,2%. Nah, kalau dikombinasikan, jadi rokok ini sifatnya memang potensiasi, sangat berbahaya. Kalau ada seseorang penderita sakit jantung, kemudian hipertensi, kalau dilihat ke atas seharusnya 4,2%. Tapi begitu dia merokok, meningkat berkali-kali lipat, 3 kali lipat menjadi 13%. Dan kalau ada seseorang punya semua faktor resiko, dia rokok, DM, hipertensi, kolesterol, resikonya 33%. 33% artinya kalau ada 100 orang saat ini yang seperti itu, 10 tahun ke depan 33 orang akan sakit jantung atau stroke. Begitu seberbahayanya faktor resiko ini. Slide. Nah, manfaat tindakan pencegahan itu menurunkan resiko ini. Jadi tadi 40 tahun, contohnya ya, saya ambil 40 tahun perokok DM hipertensi, dia resikonya 20% tadi. Kalau kita lakukan tindakan pencegahan itu bisa berhenti rokoknya, kemudian obati hipertensinya, obati kolesterolnya. Dan statin di situ adalah obat kolesterol ya. Nah, resiko penyakit jantungnya bisa turun hingga 2%, jauh sekali. Oke, kita lihat tadi yang contoh-contoh yang lain. Jadi yang awalnya 5% resikonya bisa turun jadi cuma 0,5%. Yang paling bawah resikonya 33% bisa turun hingga 2%. 2% langsung ya dok ya? Tapi itu dengan catatan seluruh faktor resiko dikontrol. Seperti itu. Oke, slide. Nah, cara berikutnya adalah makanan. Memang rata-rata penyakit itu sumbernya dari makanan. Ya, jadi diet sehat itu penting. Ini saya jelaskan prinsipnya. Jadi prinsipnya yang pertama, ibu dan bapak perbanyak konsumsi sayur, buah, produk-produk gandum, dan polong-polongan, kacang-kacangan. Itu bagus untuk kesehatan jantung. Kenapa? Karena produk-produk tersebut itu tinggi serat. Serat ini sifatnya menurunkan kolesterol. Selain itu, buah-buahan dan sayuran itu punya antioksidan yang tinggi dan antiinflamasi atau peradangan. Loh, apa hubungan peradangan sama sakit jantung? Jadi, kerusakan pembuluh darah jantung itu akibat salah satunya mekanisme yang mendasari adalah peradangan yang berlangsung lama. Nah, di dalam makanan seperti sayur dan buah itu ada anti peradangan alami yang bisa menghentikan proses tersebut. Nah, kalau bisa, jadi sudah diteliti pasien-pasien yang seratnya cukup dibandingkan pasien yang seratnya tidak cukup, itu resiko sakit jantungnya lebih rendah 9%. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu batasi karbohidrat karena gulanya tinggi. Kemudian batasi daging, minuman manis, dan lemak jenuh. Lemak jenuh di sini yang paling sering kita gunakan minyak goreng. Ya, jadi minyak goreng itu kandungan lemak jenuhnya tinggi. Lemak jenuh itu tidak baik untuk tubuh kita karena akan meningkatkan kadar kolesterol. Oleh karena itu, kita bisa konversi. Jadi contohnya minyak goreng ini bisa diganti sepertinya jadi minyak zaitun atau minyak canola atau sunflower oil yang dia kandungan lemak jenuhnya sedikit, kandungan lemak tidak jenuhnya yang tinggi. Jadi
lemak tidak jenuh itu sehat bagi tubuh, lemak jenuh tidak sehat. Seperti itu. Dan berikutnya ikan. Jadi biasakan makan ikan teratur, sekitar 1 atau 2 kali dalam 1 minggu, terutama ikan laut, karena tinggi omega 3. Omega 3 ini bagus untuk jantung karena dia menurunkan kolesterol. Dan sudah terbukti pasien yang konsumsi ikan secara teratur, itu resiko sakit jantungnya lebih rendah 16% dibandingkan yang tidak. Tidak harus mahal begitu ya, Dok? Tidak harus mahal. Ikan gembung pun bisa termasuk ya, Dok ya. Betul, Budi. Kemudian batasi konsumsi daging, memang daging nggak boleh terlalu banyak, lebih kurang sekitar 350 gram dalam seminggu, daging merah ya. Kemudian konsumsi kacang-kacangan itu bagus juga untuk tubuh. Berikutnya adalah garam. Garam nggak boleh terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu garam maksimal 5 gram dalam 1 hari, optimalnya sekitar 3 gram. Jadi konsumsi garam itu harus dibatasi. Kalau terlalu banyak garam, resiko hipertensi yang akan datang. Seperti itu. Dan satu lagi adalah minuman manis. Nah, ini penting. Jadi kalau kita sering beli-beli minuman di luar, itu kadar gulanya tinggi. Termasuk kopi, kalau dibeli sendiri, kadar gulanya tinggi bisa. Dan itu harus dibatasi. Seperti itu. Oke. Dokter, kalau ngomongin masalah kacang-kacangan ini kan, Dok. Nah, kadang-kadang juga pemirsa khawatir. Memang dia penyakit yang ini, kayak DM-nya, kayak yang lainnya, atau pemicu penyakit jantungnya tidak, tapi asam uratnya naik ini, Dokter. Iya, betul. Kan banyak gejala ya, Iya, dokter. betul. Itu banyak juga ditanyakan oleh pasien. Jadi memang kalau penderita asam urat, dia memang nggak bisa terlalu banyak kacang-kacangan. Karena kacang itu tinggi purin. Purin itu nanti akan menjadi asam urat ujung-ujungnya. Jadi memang khusus untuk pasien asam urat, maka untuk kacang-kacangan dia memang harus agak dikurangi. Dikontrol Karena gitu kan ya, masih ada Makanan jenis alternatif lain lain, ya. seperti itu. Baik, Slide. silakan dokter. Nah, berikutnya adalah aktivitas fisik dan olahraga. Yang mau saya tekankan di sini, jangan berpikir ini hanya olahraga gitu. Mindsetnya bukan hanya olahraga, misalnya saya olahraga 3 kali dalam seminggu, bukan itu. Aktivitas fisik itu adalah bagaimana kita bergerak sehari-hari. Ya, jadi makin banyak kita melangkah dalam 1 hari, maka resiko sakit jantung itu berkurang. Jadi biasanya orang rata-rata sekitar 2.000 atau 3.000 langkah 1 hari. Itu usahakan itu tercapai. Tapi kalau mau lebih baik, bisa 10.000 langkah dalam 1 hari. Itu resikonya jauh lebih turun. Oke. Gimana kalau kita punya orang tua atau saudara-saudara yang udah susah ya, maksudnya udah jarang olahraga, pergerakannya sedikit, sehari-hari hanya di rumah saja, ke dapur, ke depan, ke dapur, ke kamar gitu. Itu langkahnya akan sedikit sekali, dan itulah namanya sedentary lifestyle. Jadi gaya hidup yang jarang bergerak. Itu resiko sakit jantung ya 50 kali lebih besar dibandingkan orang-orang yang olahraga teratur. 50 kali ya, Dok ya? Jomplang sekali, 50 kali lebih besar. Oleh karena itu penting sekali untuk move more. Mulailah bergerak. Yang paling bawah, jika saat ini orang yang memang susah berolahraga, mulailah yang paling sederhana, yaitu latih dia jalan kaki. Latih dia jalan kaki, jangan banyak duduk. Jalan kakinya kalau belum bisa setengah jam misalnya, 10 menit aja dulu. Secara teknis seperti itu, 10 menit dulu, nanti setiap harinya coba ditambah 1 menit. Sampai dia bisa jalan misalnya sampai setengah jam setiap hari. Itu Sampai jauh dari lebih sini sehat. kelangkat gitu, Dok. Iya. Kalau itu pengkor, Budi. Itu sepertinya jalannya 10 jam itu, Budi. Nggak nyampe-nyampe itu, Budi. Kan dilatih lama-lama, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Mau cepat Banyak juga kaya ya, ya, Dok, mau banyak hebat juga. budget ya. Cepet Jadi kaya. kalau untuk yang masih aktif ya, yang masih usia muda, makanya mulailah berolahraga. Olahraga ya. Rekomendasinya adalah 150 menit olahraga intensitas sedang dalam 1 minggu. Oke. Jadi kita bagi 3 aja, 150 menit dibagi 3 berarti kan, dibagi 5. Jadi Jadi 150 bagi 5 itu 30 menit dalam 1 hari, 5 kali seminggu. Itu akan menurunkan resiko penyakit jantung, dan itu signifikan penurunannya. Seperti itu. Dan ini di sini ada saya tunjukkan contoh-contoh olahraga yang bisa dilakukan. Itu bisa jalan, jogging, sepeda, berenang. Itu yang paling mudah. Bagaimana kita tahu intensitas sedangnya? Hitung denyut jantung. Makanya nanti dalam rangkaian acara peringatan Hari Jantung kita akan ajari bagaimana cara meraba denyut jantung. Salah satu fungsinya ini. Pada saat olahraga, Bapak dan Ibu bisa mengukur denyut jantung sendiri sehingga tahu intensitasnya apakah berada di intensitas ringan atau sedang.
Ya, seperti itu. Baik, Oke. dokter ajarin dong gimana dok? Cepet Oh, iya. banget, materi juga belum selesai, Hasan. Kan pengen, mumpung masih ingat. Mumpung masih ingat kan dok, boleh ya dokter? Boleh, ya? boleh. Jadi nadi yang kita raba itu nadi radialis namanya. Posisinya adalah dekat dengan jempol kita. Oke. Jadi tangannya seperti ini aja. Kalau mau meraba, tangannya jangan nutup ke sini, karena nanti susah merabanya. Dibuka Kalau gini, ke arah Dok? sini. Jangan kayak gini, nggak boleh juga. Itu mah Budi. Jadi harus diekstensi seperti Agak ini. dilawan arah gitu Iya, ya, lawan Dok? arah. Kemudian raba di dekat tonjolan. Kan ada tonjolan tuh, ada tonjolan tulang. Letakkan 2 jari kelingking Ini tangan kanan sama- atau tangan kiri, Dok? Terserah, nggak. Bebas, Dua-dua bisa bebas. dirabah kanan kiri. Diletakkan saja, nanti di rumah bisa dipraktekkan. Seperti itu, posisinya di sekitar situ. Dah. Nanti Oke. seharusnya terabah. Nah, itulah yang dihitung berapa kali dalam 1 menit. Jadi bukan di sini ya, di sini. Ya, Oke, di di atas atas deh. ya, Dok ya. Iya, nanti kita sosialisasikan kembali. Baik, udah Oke? terasa sih. Udah Terasa ya? Cepet Oke. banget rasanya, Hasan. Budi jangan pancing-pancing. Oke, Oke. lanjut, Silakan Dokter. dokter. Ya, slide berikutnya. Berikutnya adalah, nah ini dia berat badan. Jadi semua orang sudah tahu bahwa berat badan berlebih atau overweight itu berhubungan dengan tekanan darah tinggi, kolesterol, resiko serangan jantung, resiko sakit gula. Ya, jadi oleh karena itu ini paling mudah sebenarnya. Yang pertama yang harus dilakukan, masing-masing kita tahu dulu apakah berat badan kita ideal atau overweight atau berlebih. Cara tahunya juga sederhana, kita hitung yang namanya indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh ini ngitungnya sudah banyak aplikasinya di smartphone, di internet. Silahkan dicari, kemudian nanti di aplikasi Bapak dan Ibu akan disuruh masukkan tinggi dan berat badan. Setelah itu akan keluar nilainya yang ini. Nah, dilihat nilainya apakah kalau nilainya 19 berarti masih normal. Tapi kalau nilainya 23 misalnya, berarti sudah berat badan berlebih. Apalagi Meningkat kok ya. nilainya jadi 25. Kalau 25 berarti udah obesitas. Iya, iya. Nah, semakin lebih berat badannya, maka resiko kejadian penyakit jantungnya makin tinggi. Jadi makin berat ya, resikonya makin besar. Oke. Seperti itu. Bagaimana kita untuk memulai menjaga berat badan? Seimbangkan antara kalori yang masuk dengan kalori yang keluar. Jadi harus mulai pandai-pandai menghitung. Misalnya saya makan berapa banyak hari ini. Yang keluar berapa banyak. Kalau makannya banyak, keluarnya masih dikit, tambah dengan olahraga. Nah, itu dia aktivitas fisik dan Tipsnya olahraga. ya, dokter, Iya, ya. jadi seimbang. Kalau dia seimbang, berat badan kita tidak naik. Tapi kalau tidak seimbang, yang masuk lebih banyak dari yang keluar, itu akan jadi daging. Pelan-pelan berat badan akan naik. Seperti itu. Dan kalau tidak bisa dengan cara sendiri, silakan konsultasi ke dokter. Dokter bisa memasukkan Bapak Ibu ke program penurunan berat badan. Jadi sekarang udah bisa pakai obat. Jadi kalau alami tidak berhasil, dia dibantu dengan obat juga untuk menurunkan berat badannya. Oke. Bahkan kalau yang mungkin di Jawa kan sering udah beberapa kali yang beratnya 300 kg, 200 kg yang ini harus diangkat pakai truk itu ke rumah sakit. Nah, itu biasanya dia bisa ditawarkan operasi bariatrik. Iya, bariatrik, operasi Iya. lambung ya, Dok ya. Operasi lambung dan usus. Jadi dipotong sebagian untuk menurunkan berat badan. Oke. Seperti itu ya. Oke, slide. Berikutnya cara yang kelima. Nah, ini juga sangat sederhana, merokok. Dan ini banyak sekali orang merokok saat ini. Rokok ini meningkatkan resiko sakit jantung itu lebih dari 3 kali dibandingkan orang yang tidak merokok. Dan begitu merokok, efek manfaat berhenti merokoknya langsung terasa dalam beberapa hari. Jadi biasanya perokok itu sering batuk-batuk tuh, Iya. batuk sekali-sekali. 1 bulan aja dia berhenti, itu frekuensi batuk akan berkurang karena saluran nafasnya membaik. Silia-silianya itu membaik. Kalau 1 tahun sudah berhenti, itu resiko penyakit jantungnya sudah menurun 50%. Kalau 5 tahun berhenti, resiko stroke-nya itu sudah sama dengan orang yang tidak pernah merokok. Dan kalau sudah berhenti 10 tahun, tuh resiko kanker paru juga berkurang 50%. Jadi bukan berarti berhenti hari ini, efek jeleknya langsung hilang. Tidak. 10 tahun ke depan pun, dia masih ada efek jeleknya. Jadi berhentilah mulai hari ini. Oke, slide. Nah,
Berikutnya adalah obat penyakit-penyakit penyerta. Tadi kan kita bicara faktor resiko ya kan, Hasanah kan? Ada darah tinggi, kemudian diabetes, kemudian kolesterol. Jadi hipertensi ya. Kalau hipertensi targetnya, jadi Bapak Ibu setelah minum obat hipertensi harus pastikan tekanan darahnya mencapai target. Jadi bukan hanya obatnya diminum, tapi habis itu nggak dicek-cek. Bisa aja setelah minum obat tensinya masih 160. Iya. Jadi tetap medical check-up-nya harus tetap Tetap, dijalankan jadi ya, dokter. rutin. Pada saat tekanan darahnya belum mencapai target, nanti dokter akan menyesuaikan dosis obat atau mengganti obat seperti itu. Targetnya adalah tekanan darah sistolik di bawah 140, diastoliknya di bawah 90. Kalau setiap penurunan 10, jadi tensi kita turun misalnya dari 140 ke 130, itu resiko sakit jantung udah turun 15%. Oke. Kemudian kolesterol dulu. Jadi kolesterol ini adalah cikal bakal penyempitan tadi kan? Oke. Kolesterol kalau dicek itu ada 4 jenisnya nanti hasilnya. Ada total kolesterol, HDL, LDL, sama trigliserida. Nah, Bapak Ibu fokus ke LDL. LDL ini adalah kolesterol jahat yang membuat penyempitan di pembuluh darah. Jadi kalau pada kebanyakan pasien target LDL itu di bawah 100. Tapi kalau resikonya tinggi, tadi kan kita nomor 1 ketahui resiko kan. Kalau setelah dinilai resikonya tinggi, LDL-nya harus di bawah 70. Kalau sangat tinggi LDL-nya di bawah 55. Sedangkan kalau nanti kita medical check up, di situ nilai LDL normal tuh dibuatnya di bawah 130. Tapi itu untuk pasien secara umum. Kalau resikonya tinggi dia harus lebih rendah. Dan tiap penurunan LDL 30 itu resikonya turun 20%, banyak sekali. Oke, yang terakhir adalah gula. Bagi penderita diabetes, setelah menggunakan obat, pastikan gulanya sudah terkontrol. Jadi gula puasanya harus di bawah 100, kemudian HbA1c-nya minimal di bawah 7. Seperti itu. Oke, slide. Ini 2 slide terakhir saya. Nah ini mungkin kita semua suka untuk tidur kan, istirahat. Jadi ternyata tidur berhubungan dengan sakit jantung, yaitu jika seseorang kurang tidur. Rekomendasinya berdasarkan National Sleep Foundation, ini adalah organisasi non-profit di Amerika, memang bergeraknya khusus di penelitian tentang tidur. Mereka merekomendasikan, kalau dilihat ya, ini mungkin kurang jelas, kalau umur di bawah 65 itu sekitar 7 jam yang paling baik. Oke, kalau dia sudah lebih tua, di atas 70, memang waktu tidurnya bisa berkurang, 6 jam saja, seperti itu. Nah, kalau jam tidur berkurang, itu akan memberikan stres ke tubuh, resiko sakit jantung akan meningkat. Pada beberapa pasien, sekitar 30% memang punya gangguan tidur. Jadi gangguan tidur ini banyak, sampai 30%. Ada yang kurang tidur, ada yang kebanyakan tidur. Ada hipersomnia namanya, terlalu banyak dia tidur. Dan ada salah satunya namanya sleep apnea. Sleep apnea ini adalah kondisi pasien yang suka mengorok pada saat tidur, tapi sampai berhenti nafasnya. Jadi dia kalau udah berhenti, dia nggak sadar berhenti, terbangun karena sesak. Nanti habis itu tertidur, terhenti lagi, bangun lagi. Itu gangguan sleep apnea namanya. Salah satu tandanya adalah ngorok yang berat sampai nanti kalau keluarganya ngelihat, dia nggak seperti tidak bernapas pada saat tidur. Itu harus diobatin. Silakan konsultasi ke dokter. Slide. Nah ini yang terakhir, bicara tentang stres. Jadi Bapak Ibu, stres itu sebenarnya bermanfaat ya. Stres itu pada jangka pendek itu penting. Misalnya kita lagi mau meeting, terburu-buru atau ada deadline, itu hormon stres akan keluar di tubuh untuk meningkatkan produktivitas. Tetapi jika berkepanjangan, misalnya punya masalah keluarga, masalah ekonomi, berlarut-larut, berbulan-bulan stres, itu akan meningkatkan resiko penyakit jantung. Seperti penyakit jantung 1,3 kali lebih beresiko, stroke 1,7 kali, tekanan darah meningkat 2 kali lebih besar. Dan orang stres itu biasanya moodnya jelek, kurang istirahat, dan jadi lebih banyak makan minum, dan kadang ada yang beralih ke merokok, obat-obatan, seperti itu. Jadi mengarahkan ke faktor-faktor risiko lainnya. Jadi stres itu harus diobati. Bagaimana? Dukungan keluarga. Kalau dengan dukungan keluarga tidak bisa, konsultasi ke dokter. Kita punya psikolog, kita punya psikiater, kita punya psikoterapis untuk mengatasi masalah ini. Oke?
Mungkin itu saja Budi, Hasana, dan pemirsa. Baik, Tepuk tangan dong luar buat Dokter biasa. Alfian. Keren banget dokter. Jadi kita udah Silakan, tahu, dokter, duduk udah kembali tahu nih ya. ya kan Budi, kalau misalnya di usia dini kita juga harus mencegah itu ya kan dokter. Jangan kita setelah umur 40 baru sadar Iya. gitu ya. Lakukan medical check up, dan kebetulan nih di tanggal 29 September rangkaian acaranya masih panjang ya untuk pemirsa. Langsung saja ya yang pengen tanya-tanya seputar kegiatannya nanti boleh hubungin kita di 0811 6100 386. Nah, supaya kita makin asik lagi ya, lebih nyantai lagi, kayaknya kita mau dengerin sebuah lagu yang mau lewat nih. Oh iya, Budi. ada lagu lagi? Ada. Baik, langsung aja ya. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Baik, masih bersama dengan Dokter Arfiani. Tadi udah dijelasin ya sama dokter, banyak sekali materi-materi yang dijelaskan sama kita. Bener Ini nambah banget informasinya loh, Hasana. Karena ini tentunya di zaman generasi milenial sekarang itu produksi makanannya tuh udah kita nggak tahu lagi lah ya. Segala micin kayak diproduksi semua ya kan? Dimakanin semua ya. Padahal tadi kan dokter udah bilang kita itu kalau garam itu cuman cukup 3 gram ya, dokter? Optimalnya 3 gram. Walaupun bisa sampai 5 gram. Iya gitu. Jadi jangan kebanyakan. Ini suka doyan asin banyakan gitu. Dan Itu harus juga tinggi serat, iya faktor gitu. untuk mempengaruhi penyakit jantung gitu ya dokter ya. Oke. Nah dokter, kalau kita lihat dari epidemiologi sendiri, nah ini berdasarkan orang gitu ya dok ya, paling banyak penderita penyakit jantung ini pria kah, wanita kah, atau gimana dok? Oke, jadi menariknya kalau dia masa-masa awal, artinya perempuan itu sebelum dia menopause, itu dia resiko sakit jantungnya lebih rendah. Oke. Karena dia masih punya perlindungan hormon estrogen. estrogen. Jadi hormon Estrogen, ya. estrogen itu sifatnya protektif, seperti itu. Jadi biasanya laki-laki lebih tinggi. Oke. Karena faktor risiko laki-laki juga lebih banyak biasanya ya. Karena merokok itu ya, Dok, ya? lebih banyak laki-laki, seperti itu salah satunya. Tapi wanita ini uniknya, begitu dia sudah menopause, maka dia resikonya akan meningkat, seperti itu. Dan yang perlu saya tekankan lagi adalah jangan berpikir usia 30 tahun, ya misalnya pemirsa ada usia 30 tahun, jangan berpikir itu masih usia aman. Sekarang kasus-kasus yang kita jumpai di lapangan itu makin muda. Jadi data yang ada itu pasien serangan jantung yang umurnya di bawah 50 tahun, ya 20%-nya itu umurnya di bawah 40 tahun. Lebih cepat ya dok? Lebih cepat. Jadi sudah ada 35 tahun serangan jantung. Atau 36 tahun harus operasi bypass. Karena penyempitannya udah banyak sekali. Itu udah banyak. Saya pernah paling muda menjumpai umur 29 tahun, laki-laki itu stroke. 29 tahun, masih usia produktif, dia sudah stroke. Jadi jangan merasa aman, itu pesannya sebenarnya. Mulailah tindakan pencegahan sejak dini. Oke. Karena lebih baik lagi kita mencegah daripada mengobati gitu ya dokter ya. Kalau ngomongin masalah pencegahan ya dok ya, tentu kan sedini mungkin lah kita mencegah agar tidak terjadinya penyakit jantung. Nah, pemeriksaan yang harus dilakukan dok untuk mengetahui apakah kita sudah masuk dalam kategori awal nih kan gitu kan? Iya, atau- gejala-gejala awal kayak gitu ya dokter Itu ya. melakukan pemeriksaan apa itu dok? Oke, jadi pemeriksaan yang bisa dilakukan yang mulai dari yang paling sederhana ya kan, pemeriksaan tekanan darah. Oke. Jadi dengan pemeriksaan tekanan darah kita tahu pasiennya ini sudah menderita darah tinggi atau belum. Yang kedua berat badan. Kita bisa tahu status pasien berat badan ideal atau overweight atau lebih berat badannya atau obesitas bahkan. Kemudian pemeriksaan lab yang sederhana. Salah satunya tadi kolesterol. Kita mau ngelihat kadar LDL-nya berapa. Kemudian pemeriksaan gula. Gula darah. Kita mau lihat pasiennya udah mulai naik belum kadar gula darahnya. Kemudian hal-hal lain sifatnya kita sering follow up pasien dia merokok atau tidak. Karena rokok ini sering, jadi misalnya hari ini datang ke kita diagnosa sakit jantung. Biasanya takut masih dan dia berhenti. Tapi kalau nggak kita follow up, misalnya setahun berobat ke kita, tidak kita tanyakan lagi. Begitu kita tanyakan rupanya sudah merokok kembali. Jadi rokok ini memang harus diingatkan terus-menerus.
seperti itu. Karena kan lingkungan ya, dia berhenti, tapi begitu dia bekerja atau bertemu teman-temannya semuanya merokok, seperti itu. Dan rokok juga jangan merokok pasif. Oke. Jadi dia berhenti tapi sering ngumpul sama teman-teman di ruangan tertutup, yang lain merokok, itu efek jelek juga, sama dia. Iya, Atau merokok dari pihak ketiga ya dok ya? Dari pihak ketiga. Iya, jadi itu lebih fatal ya dok ya, jadi perokok pasif itu ya. Nah dokter, kalau misal nih kita kan sering ya di lingkungan sekitar lah ada saudara atau bahkan orang lain gitu ya yang bersama dengan kita tiba-tiba kena serangan jantung ini dokter. Langkah awal seperti apa yang harus kita lakukan nih dokter? Kalau kita melihat ya itu kan juga jangka waktunya cepat ya dokter Oh ya. iya, betul, cepat. Langkah Jadi, seperti apa dok yang harus diambil? Yang namanya serangan jantung itu bisa perlahan ya. Artinya pasiennya itu mengeluh nyeri dada, masih sempat, dia masih sadar, kita bawa ke rumah sakit. Ada yang berat. Kalau yang berat, beberapa saat dia nyeri dada langsung hilang kesadaran. Nah, sebagai masyarakat awam, yang pertama harus dilakukan kalau jumpa pasien tidak sadar adalah panggil bantuan dulu. Jadi dipanggil bantuan orang sekitar dan panggil ambulans. Seperti itu. Nah, sesudah itu yang bisa kita lakukan kalau memang pasien tidak sadar dan tidak bernafas, dia harus melakukan pijat jantung. Oke. Itulah yang disebut bantuan hidup dasar. Dan BHD ini, ya, iya, dokter ya? BHD. Dan ini juga kita akan sosialisasikan nanti di acara rangkaian Hari Jantung Sedunia bulan ini. Kita akan tunjukkan bagaimana caranya pijat jantung. Jadi kalau ada pasien henti jantung bukan dicubit-cubit, bukan dipukul-pukul. Kan mungkin udah ada lihat video-video Iya, ya. video Bukan. sebelumnya. Bukan digoncang-goncang, bukan juga. Jadi kalau dia berhenti jantungnya tidak bernafas, yang dilakukan adalah pijat jantung. Pijat jantungnya. Bantuan hidup dasar. Sampai kapan? Sampai kapan dilakukan? Sampai bantuannya tiba. Bantuan ini ya ambulans. Ambulans tiba kan sudah ada tim medis, ya itu tanggung jawab mereka. Kita sudah cukup tugasnya. Kan capek tuh, ya bergantian. Makanya kita pengen nanti ke depannya terus mensosialisasikan agar masyarakat awam mampu melakukan pijat jantung. Iya. Dan itu Seperti juga ada itu. teknik-tekniknya. Ada tekniknya, bukan asal. Jadi posisi tangannya di mana, seberapa dalam dia ditekan, seberapa cepat dia ditekan. Itu ada tekniknya. Makanya Boleh perlu dikasih dilatih. informasi dong dok pada kesempatan kali ini untuk pijat Mau jantung pijat itu seperti jantung? ya. Enggak, dikasih tahu aja seperti apa teknik tangan tadi ya Oke. seperti yang dokter Asana mau katakan. dicoba? Jangan Asana yang Oh, jadi korbannya. siapa? Mungkin dokter bisa kasih informasi saja sih. Oke, untuk jadi depan. secara singkat ya, kalau posisi tangan, misalnya saya berdiri aja ya. Oh iya boleh. Jadi silakan, misalnya dokter. ini pasiennya golek di sini. Oke, aku agak berdiri lah juga. Ini dadanya ya. Oke. Ini dadanya. Tangan kita itu seperti ini. Tangan yang kuat itu di bawah, tangan dominan kita, tangan yang non dominan di bawah, di atasnya. Berarti yang Mencengkram kanan di seperti bawah ini. ya. Oke. Oke. Kemudian yang menekan adalah punggung tangan ya. Oh, punggung tangan ini ya dok ya? Iya, punggung tangan nanti yang menekan. Dan punggung tangan ini diletakkan di tulang dada kita bagian tengah. Langsung di tengah-tengah dok? Di Pas tengah. di tengah. Pas di Bukan tengah. ke kanan, bukan ke kiri. Pas di di tengah. tengah. Kalau pasiennya laki-laki, mudah sebenarnya. Kan ada papila mama namanya ya. Payudara ini, kalau laki-laki, tinggal tarik garis ke tengah. Nah, disitulah itu kita tangannya letakkan. ya? Iya. Oke, tangannya ya. Kalau perempuan yang memang butuh ada teknik tambahan untuk membuat posisi tangannya pas. Oke, sesudah itu tinggal diletakkan seperti ini. Nah, kita akan memijat. Mijatnya bukan gini, Oh, gitu. tapi dari sini dia nanti. Gerakannya itu dari sendi sini, seperti ini. Oke. Lebih enak kalau ada alat bantu Iya, patungnya dok ya? Bantunya ya. Ada Iya. alat bantunya. Ini hanya pengenalannya saja Pengenalan ya saja. dokter ya. Jadi Oke. kita lebih paham. Baik. Silakan Silakan lagi, kembali Dok. Iya. dokter. Jadi kita lebih paham karena tentunya kita terkadang nggak tahu, tapi sok tahu seperti itu dokter. Itu kita menghindari yang seperti itu. Iya. Jadi justru kalau dokter kasih tahu ini kan kita jadi tahu nih semuanya gitu. Satu lagi Asana, masyarakat umum itu harus belajar satu lagi teknik mengobatin tersedak. Nah, Itu iya. penting sekali. iya. Iya. Itu Bisa gimana, terjadi dokter? pada anak sendiri, bisa terjadi pada orang lain. Nah, itu Kalau diri sendiri dok? diri sendiri nggak? Kalau diri sendiri harus orang lain yang nolong ya. Jadi itu penting Harus sekali. tahu, Nanti perlulah
Kita edukasi ya, sekalian, dokter. iya, edukasi untuk Baik, itu. ini kita makin ngobrolnya makin enak, tapi makin enak lagi kalau kita sambil dengerin Bang Agus nyanyi nih. Udah ya. mau nyanyi lagi nih Agus? Iya, Oh, iya. udah ready Bang Agus? Sudah? Atau kita pemirsa, selamat. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Oke, banyak sekali informasi yang udah dibagikan dari Dokter Arfian ini kepada kita ya, Hasan dan Iya. juga pemirsa yang ada di rumah. Nah, kalau kita tadi sudah ngebahas ini masalah penyakit jantung, kemudian pencegahannya, bahkan ada skor-skornya ya dok ya, Benar. persentasenya, kemudian banyak lagi. Nah, kalau untuk tanda spesifik, kadang-kadang kan tiba-tiba kita jumpai gitu ya dok, pasien yang tiba-tiba pingsan kan begitu. Nah, kita nggak tahu ini dia ini sebenarnya kena serangan jantung kah atau Iya. penyakit yang lain begitu. Nah, ada nggak dok tanda spesifik kalau ini menandakan ini nih kayaknya penyakit jantung nih kan kayak gitu. Nah, silakan Oke. dokter. Ya, jadi kita berarti bicara tentang gejala ini ya. Nah, gejala sakit jantung itu yang paling sering itu adalah nyeri dada, sesak nafas, jantung berdebar. Dan nanti disusul dengan pingsan. Pingsan itu juga salah satu gejala. Kaki bengkak juga gejala. Oh, Ah. kakinya Kaki bengkak. Kaki bengkak. bengkak ya, jadi kaki bengkak ini tapi bukan hanya punya jantung ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada kakinya bengkak, itu salah satunya bisa karena jantung, tapi bisa juga misalnya gangguan ginjal juga bisa. Itu nanti dibedakan melalui pemeriksaan lanjutan. Oke. Saya mulai dengan nyeri dada. Nyeri dada yang bagaimana yang lebih mengarah ke jantung. Itu ada 3 sifatnya. 1, nyeri dadanya dicetuskan oleh aktivitas atau oleh stres psikologis. Jadi kalau dia lagi stres atau lagi banyak kali bergerak, dia nyeri dada. Dan dia berkurang dengan istirahat. Itu sifat pertama. Sifat nyeri dada kedua, nyeri dadanya substernal. Sternal itu nyeri di dada kita, di tengah dada dia. Bisa tembus ke belakang, nyerinya di situ. Jadi bukan nyeri yang misalnya nyeri nyucuk-nyucuk di sini dok, beberapa detik. Nah, pasien tuh sering tuh, Ya, itu. dok, saya tiba-tiba nanti lagi kerja, aduh kayak nyucuk 5 detik dok di sini. Nah, itu tidak mengarah ke jantung sebenarnya. Jadi kalau dia hanya hitungan-hitungan detik, itu biasanya penyebabnya bisa muskuloskeletal, jadi di otot-ototnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah dia akan berkurang nyeri dadanya tadi, itu berkurang dengan istirahat atau dengan obat di bawah lidah. Mungkin ada tuh obat isosorbit namanya. Pasien-pasien jantung tuh udah tahu kalau lagi nyeri dada dia dikasih Minum obat obat itu ya. Itu Jadi, bisa didapatkan di apotek terdekat? tidak bebas. Tidak Itu bebas hanya ya. untuk pasien-pasien yang sudah terdiagnosa memang Oke. penyakit jantung. Jadi itu dia, nyeri dadanya dicetuskan oleh aktivitas atau stres. Nyeri dada tengah, substernal, dan berkurang dengan istirahat atau dengan obat-obatan yang tadi saya sebutkan. Kalau sesak nafas yang karena jantung itu juga seperti itu. Sesaknya dicetuskan oleh aktivitas. Dan biasanya tidak disertai dengan batuk misalnya. Atau tidak disertai dengan nafas bunyi. Kalau sesak disertai dengan batuk atau nafas yang bunyi itu lebih berat ke gangguan paru. Oh, dia bukan ke jantung ya? Iya, tapi walaupun belum 100%, jadi kan tidak tertutup kemungkinan ada gangguan paru-parunya, ada gangguan jantung juga. Pasien kan banyak yang seperti itu, punya 2 penyakit dalam satu waktu. Seperti itu. Kalau pingsan, nah pingsan tuh bisa karena gangguan saraf, bisa karena gangguan jantung. Kalau pingsan karena gangguan saraf itu biasanya tidak didahului misalnya jantung berdebar atau nyeri dada. Tapi kalau pingsannya, begitu kita tanya sama pasien, sebelum pingsan dada saya nyeri atau sebelum pingsan jantung saya berdebar. Nah itu harus berpikir ini mungkin sakit jantung. Gejala-gejalanya ya. Nah kalau udah, itu kan udah mengarah ya. Jadi kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, periksakanlah diri ke dokter. Seperti itu. Jadi dok kalau nyeri dada yang apa ya karena stres dok, Ya. kayak yang tadi si Debt collector-nya datang debt ya. collector ini datang, kayak Itu, gitu langsung nyeri dada itu gimana itu Iya, dok? iya. Itu karena faktor imun tubuhnya atau gimana itu? Faktor Dok? stresnya sih. Stres. Dok. Jadi Langsung naik ya. bicara nyeri dada saja penyebabnya banyak sekali. Oke. Dokter Jadi- tadi mau naik ke sini nggak deg-degan dulu? Mau Ada ditanya? deg-degan tapi di bawah aja. Oh, iya. Jadi nyeri Termasuk dada. Asana ya juga deg-degan. Nyeri dada itu penyebabnya itu banyak sekali. Jadi kita kan bicara penyebab jantung. Penyebabnya bisa
gangguan paru. Penyebabnya bisa gangguan tulang, gangguan otot, penyebabnya bisa gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan itu bisa buat nyeri dada. Dan yang terakhir gangguan psikologis. Jadi gangguan panik itu bisa buat nyeri dada. Gangguan stres itu bisa buat nyeri dada. Jadi pada kasus Agus tadi dia nyeri dada misalnya gitu kan atau berdebar. Dikejar-kejar dia pulaan. Kan dia muncul dalam keadaan dia dalam stres ya. Nah itu kita masih tanda tanya apakah itu sakit jantung atau bukan. Karena pencetusnya stres seperti itu. Dia harus menjalani pemeriksaan tambahan untuk memastikan apakah itu karena faktor psikologisnya atau memang karena punya sakit jantung. Nanti akan dilihat lagi misalnya faktor resiko yang dimiliki oleh Agus. Seperti tadi, balik-balik tadi dia ngerokok enggak, ada darah tinggi, gula, kolesterol. Kalau faktor resikonya banyak dan dia ngeluh nyeri dada, itu kita sangat hati-hati, jangan-jangan ini jantung. Tapi kalau misalnya dia sehat, olahraga teratur, tidak merokok, nggak ada penyakit penyerta, tiba-tiba nyeri dada. Nah kita masih berpikir ini jangan-jangan penyebabnya bukan jantung. Jantung, iya. Jadi seperti yang dokter bilang tadi ya, gejala-gejala harus dites terlebih dahulu Semuanya ya. dinilai. Tensinya harus diperiksa gitu. Jadi banyak tahapan Itu nih. tadi ya Gus ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Gus? Iya, yang pengen Untuk disampaikan ke dokter. Pertanyaan dari drummer saya, Dok. Oh iya siap. Dia sakit jantung itu rasanya gimana sih, Dok? Gitu. Sakitnya Di mana dada bagian tengah? apakah dia kayak ditusuk-tusuk gitu, Dok? Gimana, Dok? Jadi kalau nyeri dada karena jantung itu lokasi dulu ya. Lokasinya bisa di tengah, bisa juga di kiri. Jadi nggak harus di tengah. Oke, di Seperti kiri. itu. Bisa di kiri juga. Bahkan pada sedikit pasien dia bisa ke kanan. Tapi itu jarang sekali, nggak usah kita bahas. Itu tugasnya Itu udah dokter dalam untuk melihat kali ya. udah dalam sekali. Jadi yang umum itu adalah di tengah dan di kiri. Nyerinya sifatnya bisa seperti paling sering tertimpa beban berat. Jadi pasien itu sering bilang, "Dok, saya kalau aktivitas seperti susah bernapas, seperti ada yang nimpa dada saya." Sepertinya. Jadi seperti ditimpa beban berat, itu yang pertama. Yang kedua panas. Jadi ada yang mengeluh seperti terbakar. "Dok, saya kok capek kali. Panas nih dadanya, kayak terbakar, Dok." Tuh. Kemudian karakter yang ketiga seperti dicucuk. Seperti dicucuk-cucuk. Kayak mungkin dicubit tapi keras ya. Dicubit gitu. Itu dia karakternya. Oke, tuh tadi udah Sudah- dijawab ya Agus sudah ya. ini, sudah Tapi dapat saya gambaran kasihan juga ini. sih sama mereka dok. Nah karena selain pada nyeri dada mereka dok, mereka juga sering nyeri punggung karena jadi tulang punggung keluarga. Itu kewajiban Budi. Realita ya. Kalau ketemu ada limpul, ada cepet. Ada cepet gitu ya kan. Kalau nggak ada lempul, nggak ada cepet, udahlah. Udahlah, siap-siap lah. Siap-siap Untuk mengurangi nyeri punggungnya ya. Oke, Hasanah mungkin ada ini pertanyaan titipan Banyak. dari keluarga. Iya, mungkin kita gini aja dokter, kita boleh dong dokter kasihkan tips singkat dan jelas yang mungkin bisa diaplikasikan ketika bangun tidur. Mungkin ada kegiatan singkat yang bermakna untuk jangka waktu panjang. Dan tentunya seperti apa? menjaga kesehatan jantung kita. untuk gitu. terhindar dari penyakit jantung dok. Iya. Iya, secara praktis ya, dimulai dari bangun pagi itu durasi tidurnya. Jadi tidur itu juga harus dipersiapkan gitu. Iya. Jadi tidur itu bukan ditunggu ngantuk dulu baru tidur, tidak. Tidur itu harus dipersiapkan. Jadi tidurlah awal, bangunnya cepat. Itu yang paling sehat sebenarnya. Walaupun kita tadi udah ada ukurannya ya 7 atau 8 jam ya Iya. dok ya, tapi juga pola tidurnya ya dok ya. Jangan Pola. tidurnya jam 4 bangun jam 10 gitu ya dok Betul. ya. Itu Bahkan tidak dia sehat. siangnya tidur, malamnya nggak tidur. Betul, itu lebih tidak sehat. Lebih tidak tidak sehat sehat. ya dokter. Jadi malam tuh emang diciptakan, tubuh kita pengennya malam tuh emang tidur. Istirahat. Kalau sekali-sekali karena deadline atau tugas kita nggak bisa tidurnya cukup ya tidak apa-apa. Ini bicara jangka panjang yang nggak Oke, boleh. Dok. Seperti itu dari tidur. Begitu bangun, jangan tidur lagi. Jadi misalnya kalau musim kan bangun sholat subuh tuh. Iya, bisa tidur lagi, itu enak itu, banget. itu tidak sehat. Tidak disarankan. Nggak sehat Tidak ya, disarankan. Oke. Jadi sesudah bangun usahakan langsung beraktivitas. Aktivitasnya ini salah satunya olahraga. Bisa jalan, jogging, berenang, sepeda. Karena dengan olahraga seperti itu akan menimbulkan dopamine surge ya. Dopamin keluar, itu mood kita lebih baik, kita lebih konsentrasi, dan meningkatkan produktivitas. Dan ini bukan hanya cakap-cakap saja, sudah dibuktikan oleh para peneliti-peneliti bahwa orang yang olahraga teratur itu lebih fokus, produktivitasnya lebih tinggi, dan lebih memudahkan dia sukses di pekerjaannya, di aktivitas sehari-hari. Kemudian
Setelah itu jangan lupa jaga makan. Oke. Pola makan. Artinya gini, kalau makan pikir dulu apa yang dimakan. Ini ada makanan, pikir dulu. Ini sehat atau tidak. Ya jadi udah harus mulai berpikir Difilter dulu seperti- gitu ya, Dok, ya? Difilter dulu. Ini enak, tapi kalau aku makan ini akan nimbul gejala ini. Iya. Itu harus dipikirkan ya dokter ya. Betul. Bukan berarti nggak boleh yang enak-enak, tidak. Boleh tetap, tapi batasi jumlahnya. Oke, benar-benar. Perbanyak yang sehat seperti itu. Kemudian jaga berat badan, Berat badan, ya, dan kelola stres. Jadi beberapa stres singkat gak ada masalah, tapi stres berkepanjangan harus mencari jalan keluar, jangan dibiari. Seperti itu. Tepuk tangan dong buat Keren Dokter banget. Arfian, luar biasa. Dokter, terima kasih Ya, sudah sama-sama. bergabung di Kopi Sama-sama. Pagi. Ya, ini Dokter. banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dan juga pemirsa yang di rumah. Jadi kita harus lebih aware lagi ya, lebih bisa melakukan pencegahan ya. Benar Karena nanti kalau sudah banget. sakit ini aduh banyak sekali biaya yang Keluarkan, dikeluarkan untuk gitu. biaya pengobatan dan kayak Iya, gitu. Lebih dan- baik mencegah daripada mengobati. Dan kita ucapkan juga selamat dan sukses untuk penyelenggaraan World Heart Day-nya yang akan diselenggarakan tanggal 29 September 2023 nanti ya dokter ya. Ya, Semoga terima perjalanan kasih. lancar ya dan tentunya memberikan manfaat bagi banyak orang. Amin, amin. Untuk itu kami ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan Kopi Pagi ya dari awal hingga detik ini. Untuk itu saya Hasanah dan rekan saya. Saya Muhammad Budi SR, jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 11.30. Akhirnya kami pamit, selamat siang dan sampai